nenek tua jangan ambil adik Oh. gitu. Terus kan ditanya, Mhm. "Kakak kenapa? Jangan ambil adik mau diambil, aku aja ambil." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman di luar nalar. Sebelum saya berkenalan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kita langsung aja berkenalan dengan narasumber. Namanya siapa teh? Arfia. Arfia. Teh Arfia sehat? Alhamdulillah. Untungnya. Teteh, katanya teteh punya channel juga? Iya. Channelnya apa? Effort Stop. Boleh tuh teh, sekalian. Ya. Barangkali Kunjungin juga channel kita ya, Effort Stop. minta di subscribe sekalian ya. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya. Teteh, sibuk apa nih sekarang? Syuting aja. Syuting sebagai apa? Sebagai pemegang lampu. Ya gitu aja lah. Katanya teteh ini Kru juga. ini apa? Suaranya lumayan juga ya. Masa sih? Coba deh teh buat nyanyi dikit aja. Mau lagu apa? Bebas lah teh, mau apa aja. Bebasnya Iwa. Boleh. Enggak tuh. Mau lagu apa tuh? Teteh maunya lagu apa? Kan kamu yang minta. Apa ya? Teteh bisanya apa? Apa juga bisa. Ya udah sok yang bisa teteh aja. Bergetar hatiku. Udah teh bergetar. Aduh. Teh mau cerita apa nih? Ya cerita ini. Horor ya? Horor. Pengalaman waktu di mana? Di rumah yang di Bandung Timur. Bandung Timur. Emang rumahnya ada berapa? Ada 3. Luar biasa teteh ini. Bandung Timur, itu Bandung apa ya? Bandung Tengah ya? Bandung Tengah ini. Bandung Tengah. Ya, pokoknya ada 3 lah. Daerah sini 2. Bandung Selatan ya. Bandung Selatan. Sama Bandung Timur. Kejadiannya gimana tuh teh? Dulu sih aman-aman aja sih rumah. Tapi kesini tambah nggak enak lah hawanya gitu. Gak enaknya? Ya tiba-tiba mama sakit gitu. Terus sampai meninggal kan ngedadak gitu. Pulang kerja minum teh manis gitu. Langsung anfal masuk rumah sakit, langsung meninggal. Mama teteh. Itu sebelumnya ada Enggak bawaan ada apa-apa. penyakit? Enggak, sehat. Pulang sehat kerja. aja? Sempat dibawa ke dokter juga? Langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya? Kalau kata dokter sih apa sih? Gula. Padahal nggak punya gula. Nah gitu. Nggak punya gula, nggak punya jantung. Gitu. Normal sih jantung biasanya juga kan. Tapi setelah di situ jadi ada penyakit itu. Suami juga gitu sama. Suami teteh juga gitu? Suami juga gitu. Jadi itu baru pindah ke sana maksudnya? Enggak, udah lama pindahnya. Udah lama. Cuman anehnya pas rumah itu ada rencana dijual, jadi kayak gitu. Maksudnya terus, kayak gitu gimana tuh? Iya, ya gitu ceritanya kayak gitu. Cuman dengar-dengar dari tetangga sih ada yang bilang kalau rumah itu ada yang mau. Ada yang mau beli? Enggak, ada yang mau rumah itu. Nggak usah disebutin ya. Ada yang mau rumah itu, jadi nggak boleh dijual ke siapa-siapa. Nah dari situ kan kita mah nggak seuzon ya.
Setelah itu mama meninggal, baru suami kejadiannya sama jantung sama itu, padahal sehat. Tanpa ada sakit dulu. Iya, enggak. Sehat. Justru suami itu nungguin anak yang lagi sakit di rumah sakit 3 bulan. Malah suami yang meninggal. Suami teteh. Terus 40 hari suami, malamnya 40 harian suami, subuhnya anak yang gede meninggal. Penasaran kan, kok sampai berturut-turut gini? Iya benar. Walaupun kita tahu ya teh kalau yang namanya waktu umur. Anak saya yang gede dirawat di Santo Yusuf. Boleh? Gak apa-apa. Nah itu di Santo Yusuf pernah kesurupan gitu ya. Kan kalau lama gitu kesurupan ya disebutnya ya. Dari asar sampai azan subuh. Itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Pas yang adzan subuh itu bilangnya nenek tua jangan ambil adik. Itu siapa yang bilang? Anak yang gede yang lagi sakit yang dirawat itu. Nggak tahu, pokoknya bilangnya nenek tua jangan ambil adik. Gitu. Terus kan ditanya, kakak kenapa? Jangan ambil adik mau diambil. Aku aja ambil, kata anak aku yang gede itu kan yang dirawat. Terus si almarhum itu diam dulu kan. Ya mau apa? Terus udah berapa lama bilang minta hampangan gitu, apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh hampangan. Ya gitu. Kue-kue yang gitulah, pokoknya hampangan. Sajenan gitu. Kembang 7 rupa. Terus kopi sama rokok merah tuh apa ya? Jarum merah. Nah itu terus suruh disimpan di ruang tamu. Di ruang tamu rumah sakit? Enggak, ruang tamu rumah. Katanya di situ ada makam anak kecil. Nenek tua itu yang nungguin makam katanya sih. Itu taunya dari mana? Iya itu yang anak aku yang anak tetehnya cerita. Katanya itu dibilangin dari nenek tuanya. Disuruh mintanya itu. Tapi nggak diturutin, soalnya kan dibilang nggak percaya, bilang percaya enggak gitu ya. Jadi nggak diturutin. Katanya sih kalau misalkan diturutin gitu malah betah. Iya benar. Katanya itu juga karena kan disuguhin teh. Ya kita kan nggak nurutin ya. 2 minggu kemudian dipindahin ke rumah sakit yang di Cimahi itu apa ya? Dustira kalau nggak salah ya. Cibabat. Bukan Dustira. Ya Dustira. Dustira. Pindah lagi ke Hasan Sadikin karena di sana nggak ada alat. Di Hasan Sadikin meninggal setelah minta itu. Udah sempat dirawat juga di Hasan Sadikin. Masuk ICU lah. Nah di situ sama penasaran kan kok kayak gini gitu ya. Sebelum itu juga kan ada pintu, kalau dari kamar itu pintu ini ke ruang tamu, ini keluar. Almarhum anak aku yang gede itu nggak mau lewat situ. Katanya di situ ada perempuan sebelah dekat meja makan ada pecicak. Nggak mau nyebutin. Anak yang gede itu umurnya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Katanya mami nggak mau lewat situ, ada perempuan. Lihat gitu. Iya dia lihat. Anak aku tuh dua-duanya bisa ngeliat. Oh Indi. Cuman yang gede mah nggak diasah, nggak begitu ngeh gitu. Cuman kalau yang kecil, yang terakhir almarhum kecil itu udah bisa ngeliat. Nah setelah itu katanya pindah dari rumah situ. Ada yang bilang kalau bahasa Sundanya mah yang nungguan imah nyicingan imah ieu kudu BKB kan nggak percaya tuh. Ada yang bilang gitu nggak percaya. Terus saya nanya kan ke koklot situlah, sesepuh di situ. Emang ceritanya sama kayak gitu. Katanya sih dulunya tuh itu rumah tukang santet gitulah dulunya. Cuman katanya kalah sama ustadz gitu. Terus gitu sumpah serapah gitu. Jadi bersumpah gitu. Kalau ada yang nempatin kudu BKB semuanya. Gitu. Makanya sebelum kita nempatin rumah itu juga emang dengernya pernah ada yang meninggal juga. Tapi kan kita mah nggak percayaan orangnya. Ya lempeng-lempeng aja gitu. Sebelum nempatin rumah itu emang nggak syukuran dulu. Syukuran. Syukuran.
Tapi nggak Cuman ada. kita nggak cuman kalau tiap malam suka dengar dor gitu dari atas Tiba-tiba. di atap teh. Cuman kan kita mah nggak teh Lurus lempeng aja gitu. ya, karena kita nggak percaya susah. Nggak percaya, kucing gitu. Apa Positif aja ya positif aja pikirannya. pas ya kejadian itu berturut-turut. Jadi kan penasaran kita Iya, tuh benar, nanya benar. ke guru agamanya anak saya gitu. Oh ternyata begini. Terus katanya sih di dapur ada yang nyimpenin ular tapi kepalanya atasnya orang gitu. Apa sih itu namanya nggak tahu. Kepala orang Nggak segini sebelah. badannya manusia, bawahnya ular Siluman di dapur. gitu ya. Nah setelah itu katanya mau diusir tuh susah. Mintanya kambing hitam. Diturutin. Enggak. Terus? Tetap jawabannya gitu. Kalau diturutin dia malah betah. Mendingan teteh aja yang pindah dari rumah ini gitu. Salahnya pindahnya ke sebelah rumah. Berdekatan Sabenteng. juga. Kalau nama Sabenteng. Iya. Pindah ke sebelah. Soalnya kan mikir barang-barang banyak banget. Iya benar. Saya sendiri gitunya. Udah pada nggak ada kan. Daripada ribet udah pindah ke sebelah, yang penting mah keluar dari rumah itu. Ternyata salah. Sama aja. Sama aja. Nah terus pindahlah kita ke kos daerah Kiara Condong. Keluar daerah itu. Nah, keluar daerah itu. Mudah-mudahan bisa lah gitu. Mm. Di situ dapat berapa bulan gitu ya. Anak saya kan tinggal sama kakak. Pas terakhir tuh saya tuh pengen ketemu banget sama anak saya. Hari Jumat itu teh langsung ke sekolahnya dijemput. Udah main. Pas mau pulang di jalan dia bilang, "Mami, pengen muntah." Anak teteh. Yang bungsu. Ke pinggir aja dulu. Udah gitu muntah, terus begitu loh langsung pingsan. Bangun pingsan udah 3 kali itu langsung bawa ke Santo Yusuf. 2 jam kemudian meninggal. Kan penasaran aja lagi kan, timbul penasaran lagi, kok bisa ya? Nanyain lagi. Dia bilang, "Sok, kalau mau ketemu, kalau mau ngomong sama almarhum, sok. Tapi sama enggak kakak saya," katanya ya. Bilangnya harusnya mami dulu, bukan adek. Maksudnya itu? Yang meninggalnya. Kata si adeknya. Harusnya mami dulu, bukan adek. Adek terakhir. Nah setelah itu kan, wah tambah nggak enaknya. Cari kosan dapat Mama Toha. Ya. Mama Toha lumayan alhamdulillah sekarang mah. Nah rumah itu udah dijual. Tapi sama yang beli nggak pernah ditempatin. Sekarang tuh rumahnya udah kayak rumah hantu. Ininya Nggak ada yang banyak. nempatin satu pun. Enggak. Itu pernah beli buat yang belinya pengantin baru. Katanya mau pindah ke situ. Mau usaha gitu di situ. Tapi setelah dibayar semua, udah. Tapi nggak ditempatin. Nggak ditempatin. Malah nggak tahu yang beli juga nggak tahu. Aneh kan? Malah sekarang kayak rumah hantu aja ketutup. Udah semua nggak ada sama yang isi. Makanya kan penasaran kok bisa Makin gitu penasaran ya. kan ya. Makin penasaran. Kok bisa gitu ya. Terus kakak ke guru ngajinya dilihat gitu, tolong liatin ini kenapa gitu. Ya katanya emang harus semua nggak ada. Yang terakhir tuh kan anak yang bungsu itu harusnya kan saya dulu. Cuman karena kenanya ke anak yang bungsu. Jadi anak yang bungsu dulu yang kena gitu. Pas di rumah sakit juga pas udah dibawa ke rumah, udah dikafanin gitu, teteh tuh nelponin itu yang temannya itu, ini ada meninggal, tungguin sen, itu belum meninggal kata temen. Ya katanya sih kalau yang gitu mah emang belum meninggal ya. Tungguin, tapi kan karena kita mah orang Sunda mah ya kalau udah meninggal nggak boleh lama-lama, harus cepat-cepat kan dikuburin lah. Dianya datang gitu telat. Kalau misalkan sebelum dikuburin dia datang, itu masih bisa ditolong katanya gitu.
karena kita mah kan ya orang Sunda mah tradisinya kan nggak boleh lama-lama. Iya benar. Paling Jadi, sehari ya kalau lama juga. Jadi kalau misalkan bilang jangan udah dimakamin gitunya, ya kita bisalah nahannya demi itu makan. Itu kan satu lagi gitu keluarga saya. Ya, makanya pas itu telat katanya gitu. Kalau misalkan keburu mah insya Allah lah masih bisa ketolong gitu. Cuman ya karena telat. Berarti teteh saat ini cuma sendiri, keluarga nggak ada semua? Teteh ada, tapi kan udah punya keluarga semua itu. Enggak masuknya dari keluarga teteh, suami sama anak-anak? Sendiri udah. Orang tua udah nggak ada, suami anak 2 udah nggak ada juga, sendiri. Gitu. Udah ditanyain ke orang pintar itu emang? Ya emang. Gitu. Katanya sih begitu, makanya cari rumahnya yang lebih jauh lagi dari Bandung Timur gitu. Tapi teteh nggak ada rasa gimana, kan kata si Ade ya, nanti mama gitu. Iya sebenarnya mah sedih lah, tanya sama teman-teman juga kalau udah itu pasti nangis. Cuman kalau misalkan kita gitu terus kasihan dong almarhum, misalkan yang udah belain duluan gitu ya, misalkan gitu ya kasihan anak-anak lah sama keluarga yang lain. Makanya kita harus dikuat-kuatin aja. Harus kuat sih sebenarnya. Iya benar. Meskipun itu juga untung ya banyak teman yang support ya teh. Yang support lah. Kalau enggak mah ya udah gila pasti teh. Pasti gila lah. Untungnya tetehnya pintar bergaul, bisa. Alhamdulillah masih banyak teman yang care juga yang gitu care kan. Juga. Kan kalau misalkan kita sedih, aduh karunya gitu kan. Jadi kepikiran terus. Iya. Makanya dibarang-barangkeun lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Gitu. Nah, sekarang teteh kan udah pindah ke yang Mama Toha. Di sana gimana perasaan teteh? Sama juga adaan di rumahnya. Aslinya rumah yang sekarang yang saat ini teteh tempatin gimana tuh? Katanya sih di atas ya kan kedengeran duk gitu kan. Kan kayak gini nih. Iya. Jadi kalau ada yang jalan duk kerasa banget ya. Kedengeran, bukan kerasa banget. Kedengeran banget. Padahal di atas kan kosong. Oh, nggak ada orang, cuma teteh aja kan? Saya sama itu, terus sama tim juga kan pada nginep di sana. Tapi di bawah semua. Oh, di atas nggak ditempatin. Buat studio aja. Buat studio. Itu kejadiannya tiap hari? Tiap hari apa ya? Malam Selasa, malam Jumat gitulah. Kalau apalagi kalau misalkan saya cuma berdua sama teman, udah. Ada sih. Sempet dilihat? Ada sih sempet dilihat. Katanya sih perempuan. Si Neng. Yang nunggu di sana. Sama anaknya 2. Udah ini. Tadi malam juga ke kamar mandi dari jam 11-12 itu nggak apa-apa ya. Jam 3 subuh bau bangke banget. Bau bang di kamar mandinya. Kamar mandi. Kamar mandi doang udah langsung takut rubun. Balik jam 10-11 gitu ke kamar mandi bolak-balik nggak kecium apa-apa. Pas jam 3, setengah 3 deh kecium bau banget gitu. Sampai kayak kemakan gitu bau nyengat gitu ya. Bau banget lah pokoknya. Selain itu di kamar mandi katanya suka ada yang mainin air sama apa sih gayung kayak kayak yang mandi gitu, bukan kayak dilempar-lempar gitu. Kayak yang ada yang main aja katanya mah anak-anak itu, anak-anak yang di atas udah tetap pensiun ya ayah. Anak-anak juga ya. Iya, maksudnya gini, pernah nggak selama teteh di rumah itu sampai ngejirin? Enggak, jangan pernah. Siapa jangan pernah tuh. Abi mah sieunan Berarti baru suara. Udahlah suara mah mendingan dipakai headset juga bisa kan ya. Jangan ngeliatin aja, jangan sampai. Teteh kan di sana banyak kan sama aku juga mungkin ya. Mungkin anak-anak juga pernah ada yang cerita ke teteh. Iya. Kejadian di sana gitu. Iya, paling di atas itu. Sama aja berisik, kayak gitu. Belum pernah ada yang lihat juga. Saya sih pernah lihat di kamar yang bawah di pojokan hitam gede gitu. Pernah lihat. Cuma bayangan atau
pernah Jelas sih. diliatin, disuruh pegang apa sih bulunya gitu, Hmm. yang hitam gede itu, wowo, Hmm. disuruh gini coba pegang, kerasa gitu kayak nusuk-nusuk gitu. Ya, ya. Udah aja dilepasin, udah nggak mau lihat. Itu lagi. sama siapa? Ada teman Yang agak ini mungkin ya. teman ada Heeh. teman. Jadi Berarti pas dipegang gitu teh, emang iya kayak nusuk-nusuk gitu. kerasa. Heeh. Itu teteh Kayak berani. sampo gitu. Ya kan penasaran. Itu doang sih, udah itu mah udah weh, nggak mau lagi. Nggak mau nyobain lagi. Enggak lah. Jangan sampai. Nggak bisa Cuma itu. tidur nanti. Nggak, nanti kan takutnya pas teteh tidur. Ya enggak, jangan lah. Makanya kalau lewat itu pintu langsung ditutup gitu. Nggak mau dibuka, tutup aja. Kan bisa nembus yang itu. Ya, yang penting mah ditutup aja dulu lah. Nembus juga nggak apa-apa, yang penting ke mana-mana gitu. Jangan ke saya lah. Jangan ke tim lah gitu. Asal jangan ngeganggu aja ya. Jangan ya. ngeganggu. Nggak Mungkin apa-apa di untuk situ juga lah. Yang penting mah nggak suara ganggu. mah udah biarlah gitu. Cuma Mm-mm. yang penting kita nggak diganggu aja mungkin ya. Tapi udah tetep sih. Sieun mah kan bawaan teh. Kalau kitanya diberaniin mah insya Allah gitu. Susah diberaniin teh, ya ampun. Gimana Jadi, caranya itu teh? Biasanya gini loh. Kalau kita apa ya muncuna nama ngaheurean budak detik katanya. Kan lamun budakna ogohan mah resepnya di heurean teh ceurik jerewekan gitu. Nah, kita juga kayak gitu biasanya. Kalau kita sama itunya ya ditakutin, kitanya biasa aja, udah dia mah nggak bakal ngapain gitu, ngejailin dia udah nggak apa-apa dianya gitu. Malam juga udah berani gitu ya. Langsung cium itu langsung tadi takut lagi. Cium bau lah. Cium bau bangkai itu. Biasanya itu udah deket loh. Dari jam 9 teh sendiri ya. Kita berdua kan di rumah, mereka pada pulang. Bolak-balik kamar mandi berani gitu. Meskipun lampu ada yang dimatiin. Iya. Pas itu mah udah langsung lampu nyala-nyalain. Masuk kamar. Kerubun. Karena teteh mindsetnya ke sana terus. Enggak, udah berani gitu. Udah berani lah. Sieun lah kata aku tanya, bismillah we. Terus saya biasanya kan anter ke kamar mandi, anter. Ini mah enggak gitu, udah ada rasa berani, malah nyium itu. Ingat lagi. Jadi inget lagi, jadi kebayangnya teh, wah ini mah ada gitu. Tapi nggak tahu ada nggak tahu enggak ya, cuman kok dari tadi bolak-balik enggak kecium apa-apa gitu. Sama bulu kuduk merinding. Merinding banget. Itu apa tuh yang bau gitu? Biasanya mah inces deh. Hah? Inces. Aduh, oh my god, Biasanya ya kalau berbau gitu. bau banget. Pas nyampe kamar juga malah baunya bau menyan. Itu apa bau menyan? Aduh, saya bukan ini. Iya, pas langsung aja pakai balsem bayi gitu kan, di kamar ada. Jadi gini-gini. Langsung aja tidur. Udah aja. Itu kok anehnya dari tadi bolak-balik nggak kecium apa-apa. Pas jam 3 kurang, setengah 3 langsung bau. Pas buka pintu baunya bau banget, bau banget. Padahal sampah nggak ada gitu kan. Ya, bau anyir ya. Bau lah pokoknya bau bangke nu berhari-hari lah gitu, sampah nu berhari-hari. Pokoknya merinding. Dari situ merinding, tadinya mah udah berani gitu nya. Berani nggak ada apa-apa lah. Bismillah. Pas nyium bau itu langsung ciut lagi. Parah. Emang di situ emang adaan sih. Padahal mah udah wenya udah lihat aku berani tehnya. Jangan gitu lagi nya. Kan hotel terus yang gitu. Hotelnya apa? Apa ya bahasa Inggrisnya apa ya? Apa hotel? Jail. Oh. Banyak udah dijahilan deunya ku Iya, ku tetehnya harus diberani. Bismillah. Alhamdulillah. Bobo baturan ya. Udah berarti teteh nggak ada ini. Setelah itu Enggak, alhamdulillah. udah tenang. Udah tenang. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi ya. Kemarin juga saya kangen pengen lihat adek, saya ke teman tuh. Besok insya Allah kalau diizinin Allah, bilang gitu. Ada alhamdulillah ngelihat udah pakai kerudung putih, baju putih, bersih, cahaya. Anak teteh Yang itu. bungsu. Kalau yang gede nggak bisa kan. Kalau yang kecil mah insya Allah bisa. Masih bisa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya kita mah doain aja biar tenang.
Ya Kita mudah-mudahan juga nggak ada lagi lah. Udah aja. cukup itu terakhir ya. Makanya kita harus kuat juga. Udahlah, mereka udah jadi itu ya ibaratnya. Makanya kita harus kuat, harus bisa ngelawan. Ya benar. Kitanya aja yang berpikir positif terus ya. Asal ulah disingsieunan we. Insya Allah teh. Teteh, mungkin teteh mau ada pesan-pesan atau salam-salam ke teman-teman teteh, ke sahabat. Ya pesannya mah biar kuat lah, jangan sieunan kayak saya ya. Kalau orang sieunan itu dising-sieunan wae sama teman-teman terdekatnya. Siapa tuh? Ya ada lah. Ada. Oke teh. Teman kita. Nuhun ya tehnya. Sami-sami. Ulah sieun deui. Ya Insya Allah dicaketan. mau. Aduh, abis saya keringetan kieu. Aduh. Aya tisu teteh. Oke. Oke, sahabat teteh, mungkin cukup sekian untuk ceritanya, dan jangan lupa saksikan terus video kami dan bunyikan loncengnya, dan ingat, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.